Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fanta Limanda Ayu dengan NPM 2010 303048 dan Saya Hikmah Rahimatul Hasanah dengan MPM 2010 303102. Di sini kita akan melakukan observasi mengenai energi terbarukan biogas. Yang kali ini kita ada di tempat Desa Klodokan, Dusun Sumberrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Kelompok tani yang kita akan observasi itu bernama Sumbersari yang diketuai oleh Bapak Suhud. Kali ini kita observasi tentang biogas yang akan ditemani oleh Bapak Suhud untuk melakukan observasi biogas tersebut. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melakukan observasi tentang biogas, kita kenalan dulu nih sama Bapak Suhud yang akan menemani kita dalam observasi biogas tersebut. Jadi, Bapak Suhud itu adalah ketua dari Asosiasi Peternak Sapi Perah di Kecamatan Ngablak. Dan yang pasti sudah memiliki banyak pengalaman. Mari ikuti kami untuk observasi biogas di Kecamatan Ngablak. Pada pertanyaan pertama ini, kita akan menanyakan tentang instalasi dalam teknologi energi terbarukan ini gimana, Pak? Instalasi. Iya, terutama instalasi biogasnya ya, Mbak? Iya. Kami itu instalasi biogas itu terbuat dari beton ya, Mbak? Kan ada beberapa instalasi biogas, ada beberapa, ada yang dari fiber, tapi di sini dari beton. Itu ya, Pak. Terus ini kapasitasnya sekitar 40 kubik, 42,5 kubik. Nah ini untuk 8 kakak. Nah, di kami itu biogas itu tidak hanya untuk kompor, Iya. tapi di sini juga untuk bahan bakar penggerak juga. Penggeraknya gimana? Penggeraknya di sini ada genset, itu bahan bakarnya pakai biogas. Oh iya, berarti kan gasnya yang dihasilkan besar ya, Pak, berarti? Iya, ya? besar. Kalau kemarin itu masih pakai apu juga pakai Mbak, pakai bahan bakarnya juga biogas juga. Tapi apu ini sekarang itu digunakan untuk di pabrik pakan gitu. Oh, iya, Nah, sekarang iya. cuma di gensetnya aja. Sama yang di 8 titik KK itu ya, Pak ya? Iya, 8 kakak untuk kebutuhan rumahan tuh. Iya. Iya. Kemudian proses konversi energinya? Nah, ini Mbak. Kotoran yang dari sini, saluran ini, selokan ini tuh. Iya. Nah, dimasukkan ke sini. Masukkan ke sini. Oh, tapi ini ada penyaringnya dulu Ini ya, ada Pak ya? saring, Mbak, iya. Melalui saringan, ini kotoran masuk. Heeh. Lalu otomatis ini langsung masuk di geser, Mbak. Gestre yang besar Ya, itu. gestre Berarti besar. ini di sini ada. Oh iya. Ini langsung pelaran gitu. Pelaran ke sana. Langsung masuk ke digester yang besar ini. Digester ini, besar ini. Oh. Prosesnya secara normal itu kotoran yang masuk hari ini itu akan keluar setengah bulan ini yang akan datang. otomatis itu. Iya, setengah bulan yang datang. Dan proses digester ini kan Mbak, kita tidak usah pakai membersihkan dalamnya, nggak usah, otomatis keluar sendiri. Berarti enggak otomatis banget ini mesinnya. Otomatis. Jadi ini kan dimasuki kotoran. Heeh. Masuk. Ini jam-jam sekarang kan nggak terpakai. Ini keran kan mati. Iya. Oh, diatur Nah. di sini ya, Pak. Lah keran apa itu kotoran yang ada di dalam ini otomatis akan keluar sendiri karena ada tekanan gas. Oh iya. Nah, tekanan gas tadi lewat output tadi. Iya. Paham. Gitu. Kemudian buat kekurangan sama kelebihannya, Pak. Nah, kalau kekurangan Iya. itu karena biogas ini kan sumbernya dari kotoran sapi ya, Mbak. Iya. Itu kan ada campuran air. Itu gas itu tidak sekeras seperti LPG. Pak. Kalau LPG kan mungkin kita pakai kompor itu kan tinggal itu masih ada magnet nyala. Kali ini kelemahannya itu tetap nyalakan itu pakai korek gitu. Oh. Karena ada kandungan air. Lah untuk itu yang untuk kompor. Untuk yang motor penggerak, yang motor itu. penggerak kita harus pakai seperti ini, Pak. Itu apa, Pak? Ini untuk mensterilkan dari gas menjadi bahan bakar. Kalau nggak pakai ini, nanti
di samping yang masuk ke penggerak itu ada air dan cepat rusak mesinnya, Mbak. Cepat karat. Karatan, iya. Nah, dengan adanya ini otomatis mengurangi karat. Nah, di dalam ini ada nih, Mbak. Ada busa. Kayak sanitasi gitu Ada busa, ada arang, ada gamping, dan ada seperti kawat tapi dibakar sampai membara. Ini dimasukkan di sini. Nah, gas otomatis lewat sini. Iya. Nanti Nah, ini sudah bersih, sudah layak untuk bahan bakar penggerak. itu ya diselnya. Iya. Contohnya. Saya setting. Terus kamu deh. Kemudian kendalanya yang dihadapi pelaksana penggeraknya ini. Kendalanya Yang dihadapi. proses pembuatannya. Lah, kalau musim kemarau ya, Mbak. Musim kemarau kan otomatis air agak kurang. Sedangkan untuk proses memasukkan kotoran ke digester itu kan setidaknya 1:2. Katakanlah 1 kilo kotoran harus 2 kilo air katakanlah. Itu kadang kalau musim kemarau airnya kurang. Nah, di situ jadi kendala setelah yang masuk digester ini kok nggak terlalu cair, ini nanti keluar lewat output itu agak kesulitan juga. Oh iya sih, butuh air. Imbang gitu ya Pak? Iya, Nanti harus imbang. kalau ke musim hujan kayak gini juga bakal gasnya yang Nah, kalau ditimbulkan. musim hujan terus seperti ini, kalau nggak dikasih sekat seperti itu, Iya. air hujan nggak bisa masuk, itu gasnya kecil juga. Iya, soalnya kan kayak harus imbang. Kalau kekentalan nanti gasnya kekentalan gasnya itu mampet ke Pak. Bisa kita coba api di sini, Mbak. Bisa? Bisa kita ambil ya, kuras sebentar, Mbak. Oh ya. Dalam video tersebut, Bapak Suhut akan membuktikan bahwa biogas tersebut dapat mengeluarkan api dengan bantuan korek. Nggak apa-apa tuh. Wah, Mbak. Itu berarti ada Nggak gasnya ya kelihatan, Pak. wah ini banyak nih, Mbak. Udah Ya. Fungsinya juga untuk membuang kalau ada air yang di sini. Masuk, Mbak. iya. Nah. Oh iya. Ya, jadi biogas itu gini. Setiap di tempat yang paling rendah pasti ada T yang fungsinya itu untuk membuang air. T. Teh. T itu yang dari perahu itu. Oke. Ada keran-keran. Dapat kita simpulkan dari pemaparan Bapak Suhut tersebut bahwa biogas di sini itu masih tergantung pada banyaknya kotoran sapi. Jadi, setiap harinya itu tidak pasti kotoran sapi yang bisa masuk ke dalam tabung besar tersebut. Dan kemudian pada proses tersebut, kotoran sapi itu langsung otomatis tercampur oleh air. Nah, airnya itu sendiri itu dari ketika Bapak Suhut itu membersihkan kandang sapinya. Jadi, ketika Bapak Suhut membersihkan kandang sapi dengan menggunakan air, otomatis kotoran sapi tersebut langsung tercampur oleh air. Kemudian, kotoran sapi yang sudah tercampur dengan air itu akan mudah dibersihkan. Kemudian, air bersama kotoran sapi itu nanti akan larut, akan masuk ke pembuangan lewat yang sudah dibuat atau yang sudah disediakan. Kemudian sebelum masuk ke tabung yang besar, itu ada sebuah alat untuk menyaring kotoran seperti rumput yang ikut masuk. Jadi, sebelum masuk ke tabung besar itu, Bapak Suhut membuatkan penyaring yang terbuat dari besi untuk menyaring kotoran yang besar-besar seperti sisa makanan yang jatuh seperti rumput begitu agar tidak masuk ke dalam tabung produksi biogas tersebut. Setelah melalui proses penyaringan tersebut, nanti kotoran sapi bersama air tersebut akan langsung disalurkan melalui pelaron itu menuju ke tabung besar tersebut. Tabung besar tersebut terbuat dari beton. Di dalam digester atau tabung penampungan tersebut itu ada perbandingan
ketika proses pembuatan biogas, yaitu 2:1. Di dalam tabung tersebut atau penampungan tersebut akan terjadi penekanan yang nantinya akan mengeluarkan gas. Kemudian ada juga sisa dari yang sudah tidak terpakai. Nah, nanti sisa dari yang tidak terpakai itu akan terpisahkan atau akan memisah sendiri ke tempat pembuangan yang sudah dibuat. Di tempat ini, pembuangan tersebut masih bisa dimanfaatkan. Jadi, sisa dari atau yang sudah tidak terpakai dari proses pengolahan biogas tersebut biasanya diolah lagi menjadi pupuk organik yang dimana nanti akan dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai pupuk. Di tempat ini, pemanfaatan biogas tersebut disalurkan ke 8 KK, yang dimana yang dimanfaatkan untuk bahan bakar kompor. Biogas di sini bukan hanya untuk bahan bakar kompor saja, akan tetapi juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar alat penggerak. Alat penggerak di sini yang dimaksud adalah genset. Jadi, genset itu bukan menggunakan bensin, akan tetapi menggunakan biogas tersebut. Tidak hanya itu, biogas di sini juga dimanfaatkan untuk APO. Akan tetapi, APO tersebut sudah dipindahkan di tempat pabrik pupuk. Gas itu ada atau enggak? Oh, jadi nanti kalau misalnya saya itu Percobaan. Kalau katakanlah mesin besok mau dipakai, ini kita isi dulu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai observasi tentang biogas pada Dusun Sumberrejo, Kecamatan Ngablak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.